secara etimologi, syirkah di dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika atau fi'il madhi, ya seruku atau fi'il mudhari, syarikan atau syirkatan atau syarikatan, atau masdar kata dasar yang artinya menjadi sekutu atau syarikat atau kamus al-munawar. Secara terminologi, syirkah atau musyarakah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau mal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Rukun syirkah. Yang pertama, akidaini, yaitu kedua belah pihak yang akan berakad harus memiliki kecakapan atau ahliyah dan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, ma'qud alaih, yaitu objek yang diakadkan harus uang tunai. Namun sebagian ulama memberikan kemungkinan bila modal berwujud aset tetapi harus dihitung nilainya terlebih dahulu. Yang ketiga, sigat atau ijab kabul, yaitu adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, adanya pertemuan ijab dan kabul, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu syarat. Yang pertama yaitu lafaz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Misalnya salah satu pihak di antara keduanya berkata, kita berserikat untuk barang yang ini dan saya izinkan kau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lain. Jawab pihak lainnya, saya seperti yang engkau katakan tersebut. Yang kedua yaitu akidah ini, yaitu berakal balik merdeka. Selanjutnya yaitu modal. Modal dicampur jadi satu dan modal hendaknya berupa uang atau emas atau perak ataupun barang yang dapat ditimbang atau ditakar, contohnya beras, gula, dan lain-lain. Syirkah amlak adalah kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. Syirkah amlak dibagi menjadi dua, yaitu ikhtiyariyah, yaitu sesuatu yang menjadi milik karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Yang kedua, ijbariyah, yaitu sesuatu yang berstatus sebagai pemilik lebih dari satu orang karena tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan. Misal harta warisan tanpa adanya usaha dari pemilik, maka barang menjadi milik mereka berdua. Syirkah uqud ialah kerjasama atau berserikatnya dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan, kerugian. Pengusaha yang mencari investor untuk modal usaha atau investor yang ingin melakukan kerjasama usaha bagi hasil menerapkan beberapa jenis syirkah uqud untuk menjalankan suatu usaha secara bersama-sama. Syirkah uqud dibagi menjadi beberapa macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah inan. Ialah kerjasama usaha atau antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan setiap pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi kerja dan modal. Modal uang dan kerja merupakan dua poin penting dalam syirkah inan, sehingga apabila salah satu pihak bergabung dengan membawa modal barang, maka barang tersebut harus ditaksir sesuai dengan harga nilai uang. Macam-macam syirkah ini sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sebab praktek syirkah inan tidak mengharuskan adanya kontribusi modal, kerja, dan tanggung jawab dalam jumlah yang sama antara pihak yang bekerja sama. Selain itu juga memungkinkan dilakukannya pendelegasian wewenang kerja kepada salah satu pihak. Contoh nyatanya yaitu peternak lele mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 50 kg lele selama 6 bulan. Sesuai dengan kesepakatan peternak lele dan investor, sama-sama menyetorkan modal sebesar 20 juta. Dan pembagian nisbah atau keuntungan
sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak lele. Dengan ketentuan peternak lele sebagai pengelola usaha lebih banyak bekerja dibanding investor. Pembagian selanjutnya yaitu Syirkah Abdan. Ialah suatu usaha antar para pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja yang dimasukkan ke dalam syirkah dapat berupa kerja fisik maupun kerja berbentuk pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek Syirkah Abdan ini, sehingga dimungkinkan kerjasama Syirkah Abdan antara pihak yang menyumbang kerja dalam bentuk pikiran dan satu pihak dalam kerja bentuk fisik. Contoh nyatanya apa? Ialah dua orang nelayan yang sama-sama pergi melaut dalam sebuah perahu. Sebelum melaut mereka menyepakati bagi hasil atas keuntungan pendapatan hasil tangkapan mereka. Contoh lainnya ialah kerjasama antara seorang arsitek dan tukang bangunan dalam mengerjakan sebuah proyek pembangunan rumah, gedung, ataupun kantor-kantor yang lainnya. Selanjutnya, Syirkah Mudharabah ialah kerjasama usaha dengan adanya pemisahan yang jelas antara pemberi kontribusi kerja dan kontribusi mal atau modal. Pada Syirkah Mudharabah ini, pengelola bertanggung jawab melakukan 100% pekerjaan mengelola usaha agar mencapai keuntungan, sedangkan investor bertanggung jawab memberikan modal 100% yang dibutuhkan pengelola usaha untuk menghasilkan usaha. Contoh nyatanya ialah dalam pembiayaan bank syariah kepada koperasi simpan pinjam. Bank syariah menyuplai 100% modal yang dibutuhkan untuk keperluan pembiayaan anggota koperasi, sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kesesuaian kebutuhan anggota dengan akad pembiayaan syariah, melakukan pengecekan kelayakan pinjaman, dan melakukan penagihan. Apabila dalam contoh mudharabah dalam kehidupan sehari-hari di koperasi ini terdapat keuntungan, maka bank dan koperasi berbagi keuntungan sesuai kesepakatan awal. Sedangkan apabila terjadi kerugian, pemilik modal menanggung keseluruhan kerugian sesuai porsi modal yang disetorkannya. Penerapan pada lembaga keuangan akad mudharabah ini seperti ada dua macam, yaitu ada mutlakoh. Mutlakoh itu pada produk simpanan bank syariah, sedangkan akad mudharabah mutasyarokah pada asuransi syariah. Selanjutnya yaitu Syirkah Wujuh. Ialah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja. Disebut Syirkah Wujuh karena pada pihak yang melakukan syirkah ini memiliki reputasi baik dan keahlian dalam berbisnis. Para pihak ini membeli barang dengan pembayaran tunda kepada pemilik barang, kemudian menjual kembali secara tunai. Mereka dapat melakukan hal tersebut karena memiliki reputasi baik sehingga dipercaya baik oleh pemilik barang maupun masyarakat atau calon pembeli atau konsumen. Terkadang para pihak juga memperoleh 1% modal dari sahibul mal. Contoh syirkah ini sangat mirip dengan adanya Syirkah Mudharabah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu Syirkah Mufawadhah. Ialah dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah, entah syirkah ibnan, abdan, mudharabah maupun syirkah wujuh. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. Yaitu jika ditanggung modal sesuai dengan banyak modal itu jika merupakan syirkah inan. Jika berupa syirkah mudharabah maka ditanggung pemodal saja. Jika berupa syirkah wujuh maka ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki. Contoh nyatanya itu seorang investor melakukan syirkah mudharabah dengan dua orang ahli teknik sipil untuk usaha properti. Dua orang teknik sipil ini juga melakukan syirkah abdan untuk mengerjakan proyek. Mereka juga melakukan syirkah wujuh dengan pemilik toko bangunan. Lalu bagaimana
dasar hukum syirkah, yang pertama ada Quran Surat As-Sod ayat 24, yang berarti sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebahagia mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan dalam mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyukur, sujud, dan bertaubat. Dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Abu Daud, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis marfu, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku jadi yang ketiga di antara orang yang berserikat selama satu tidak khianat terhadap yang lainnya. Apabila satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka. Dari sini dapat disimpulkan syirkah hukumnya jaiz atau mubah berdasarkan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah, dan Nabi membenarkannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas. Lalu bagaimana berakhirnya syirkah? Menurut Ahmad Azhar Bashir, syirkah dapat berakibat atau berakhir karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu salah satu pihak membatalkannya. Mengapa? Sebab syirkah adalah akad atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak. Kedua, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian maupun sebab lainnya. Yang ketiga yaitu salah satu pihak kehilangan kecakapan bertasarruf, baik karena gila atau hal lainnya. Yang keempat, salah satu pihak jatuh bangkrut. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sedangkan menurut mazhab Hanafi, keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian ini. Yang kelima yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi ada yang beranggapan bahwa apabila anggota syirkah lebih dari 2, maka yang batal hanyalah yang meninggal saja. Yang terakhir atau yang keenam ialah modal lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Apabila masih ada sisa, maka syirkah tetap berlanjut dengan harta yang tersisa.